والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Ketika kita mentadabburi Quran, jadi kita punya pelajaran-pelajaran besar, dan orang itu selalu ingin tahu, tidak pernah berada dalam comfort zone. Karena ulul albab itu punya konsep Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak mungkin ini diciptakan sia-sia. Usus buntu sampai tahun ini belum ketahuan fungsinya apa. Tapi ini hanya sekedar keterbatasan pengembangan ilmu pengetahuan yang belum sampai pada kesimpulan apa fungsi usus buntu. Tapi insya Allah suatu saat baru ketahuan, tidak mungkin Allah ciptakan usus buntu itu sia-sia. Karena itu hati-hati kalau kita tadabbur Quran. Antum tiba-tiba nanti akan jadi saintis, ya, tidak akan jadi teroris, tidak akan jadi radikal, tidak akan jadi intoleran. Justru sebaliknya, jadi saintis, orang-orang cerdas, orang-orang yang berakal, itulah minimal yang kita lihat dari orang-orang dulu yang senang mentadabbur Quran. Karena itu kalau ada orang yang gak pernah sempat tadabbur Quran, maka Allah singgung tadi, ya, Allah singgung di dalam Quran surat Muhammad surat 47 ayat ke-24. Allah singgung apa kalimatnya? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa engkau gak pernah sempat tadabbur Quran? Apakah sibuk robotika terus, gitu kan? Apakah engkau punya kesibukan yang lain sehingga hati kalian terkunci? Justru ketika kita mentadabburi Quran, insya Allah hati kita terbuka, banyak pelajaran-pelajaran, mata batin kita, basirah kita cerah, jernih. Nah, itu yang diharapkan. Tetapi mentadabburi Al-Quran ini banyak sekali ayatnya. Ada berapa ayatnya, Ustaz Puji? Nah, ketua kelas Al-Quran yang sudah pernah saya sampaikan. Ini ngulang-ngulang aja sebenarnya. Berapa Ustaz ya? Baik, ada yang masih ingat? Angkat tangannya. Berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? Bukan, ada yang masih ingat pertanyaan saya. Ada yang masih ingat jawabannya itu? Ada Ustaz saya. Nah, itu jawabannya. Ada yang masih ingat? Maka pertanyaan saya, ada yang masih ingat? Nah, jawabannya ada Ustaz saya. Nah, itu jawabannya. Ada yang masih ingat berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? Nah, ibu siapa ibu? Siapa? Nina ya? Lina. Mohon maaf, saya ini sudah tua ya. Jadi Lina Meliana. Silakan Ibu Lina. Oh, Meliana, udah berubah ya Bu ya? Iya, ada Meliana, ada Meliana. Ini kan Ibu Lina Meliana ya? Sari ya? Iya, dalam Quran bukan Bible. Baik, terima kasih. Insya Allah tidak akan lupa ya sepanjang zaman sejak pelajaran guru kita dulu. Itulah kecerdasan guru kita itu. Tidak mungkin ada yang bilang 5.000, 4.000, 3.000 kan? Karena semuanya pasti ingat 6, 6, 6, 6. Selama 6-nya tidak kurang 1. Kalau kurang 1 nanti jadi simbol jin. 6, 6, 6. Baik, ada jawaban yang lain? Nah, Ibu Kau pipi ya itu 3.320. Baik. Ya, jadi itu sekitar setengah Al-Quran ya, kira-kira gitu jumlah. Ya, nah, ya. Baik, Ibu Nina. Ini saya sambil ngapal nama Ibu juga nih. 6.666. Sama dengan sama. Ya, sama. Baik, Ibu Rina setuju sama dua sebelumnya? Berapa ya Ibu? Saya tahu dari
Ya, barakallahu fiik. Jadi 6.236. Berapa Bu Yosi? Luar biasa ya. Jadi 6.000. Nggak percaya? Ya sudah, ambil kalkulator. 7 tambah 28, 7 tambah 176, tambah terus tambah. Ya, berapa jadi jumlahnya? Sekalian? Baik. Jadi panjangnya nih, 6.000 banyak banget. Makanya nggak usah terlalu semangat ya, kita bagi-bagi. Akhirnya para ulama bagi Al-Quran itu jadi 30 bagian, 30 juz'un, 30 bagian. Satu juznya masih banyak juga, 20 halaman. Kebanyakan dibagi lagi pada 2 bagian, 2 hizbun ya, 2 hizib, berarti 10 halaman. Banyak juga ya kan. Maka satu hizib dibagi lagi, dibagi 4. Itulah yang kita baca hari ini, namanya rubu, 1/4. Berarti guru matematika Ibu Yuliati mana? Oke, Ibu Yuli mana? Matematika, ketua kelas matematika mana? Ada ya, Ibu Yuliati kan? Bu Yuli, berapa jumlah rubu dalam Al-Quran? Berapa Bu? Jangan tanya sebelah Bu, belum tentu kenal. Lihat ke saya saja. Oke, ada yang bisa jawab? Membantu ketua kelas matematika, ada yang bisa jawab pertanyaan? Bukan, pertanyaan saya ada yang bisa jawab? Ya. Ada nggak? Oke, ya, itu dulu. Ibu ini ya? Ibu ini saya. 120.000. 120.000. Baik. Pak Rahmat Sukari? Sama ya. Baik, boleh karena sama. Jawaban mungkin bisa salah, tapi prosesnya harus benar. Pak Rahmat silakan cerita prosesnya dapat 120. Prosesnya 30 dikali 1/4. Oke. Nah, dikali 4. Kali 4 ya. 4 kali 1. Iya. Prosesnya aja saya sudah cukup. Baik, ada yang lain jawabannya berbeda mungkin? Ibu Main. Awas itu Maimunah, silakan. Kenapa Ibu bisa 240? Karena kan tadi 30 juz dibagi 2, dan itu kan ada istilahnya tuh hizib. Iya, Hizib 2 berarti 60. ya. 60 apa? 60 hizib. Terus? Ya. Nah, 1 juznya tadi itu 1 hizib. 1 hizibnya dibagi 4. Berarti 1 juznya ada berapa? 30 kali 2 kali 4 sama dengan 240. Betul? Betul nggak? Nanti jawabannya benar, tapi prosesnya bingung ya. Gak apa-apa. Jadi kalau kita jadi guru, yang penting itu proses. Kalau hasil itu kadang-kadang salah hitung, tapi proses itu dihadirkan. Jadi ada berapa jumlah rubuhnya? 240 rubuh. Kita hari ini baru mulai baca 1 rubuh. Kalau nanti murid antum ada 15 orang atau 16 orang, katakan ada 25, berarti kan baru dibaca 12 atau 13 orang. Masih ada 2 orang belum baca Quran. Gak usah lanjut, ulangin lagi dari ayat yang pertama. Jadi dia ngulang saja. Jadi hari itu khusus rubuh pertama saja. Ya. Nah, kalau setiap pekan 1 rubuh saja, insya Allah Al-Quran selesai ditadaburi selama 4,5 tahun. Gitu ya. Kalau ada libur-libur, ya 5 tahun. Nanti tahun terakhir berarti tahun murojaahnya. Narasinya tetap 6 tahun, kan gitu. Baik, maka dari rubuh yang pertama ini tentu saja banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari Al-Quran ini. Al-Quran itu kalau dipelajari banyak sekali, ya. Dulu ada seorang wanita itu pertama kali wanita yang pertama kali pintar setelah belajar Quran, dan sehingga banyak laki-laki belajar dengan perempuan.
Perempuan itu namanya dialah Sayyidah Asma binti Abu Bakar, sahabat Nabi, mujahidah sejak muda. Kemudian apa lagi? Belajar tafsir sama Nabi, orang Arab, hafal Quran, pokoknya plus semuanya. Tapi ternyata ada seorang laki-laki anak muda pengen belajar sama Sayyidah ini. Sayyidah ini kemudian sedang ulang-ulang ayat. Dia ulang-ulang saja ayat itu, satu ayat diulang-ulang sampai 1 jam diulang-ulang. Akhirnya ditinggallah. Sayyidah nggak pengen diganggu. Balik lagi masih diulang-ulang. Akhirnya tidak tahan, murid ini bertanya, ya Sayyidah, kenapa engkau ulang-ulang bacaan satu ayat itu? Kayak nggak bosan. Kata beliau, aku ingin mendapatkan apa lagi yang aku belum dapatkan dari ayat ini. Jadi itu menunjukkan seorang Asma saja di puncak karirnya memahami Quran itu masih nggak cukup dengan apa yang dia pahami, apalagi kita. Maka banyak sekali sebenarnya pelajaran yang bisa diambil. Tetapi dalam waktu yang terbatas ini sedikit saja yang ingin saya ambil dari rubuk pertama ini, yaitu yang pertama bahwa kalau membaca Alif Lam Mim, saya teringat dengan pesan Nabi. La aqulu Alif Lam Mim harfun. Aku tidak bilang Alif Lam Mim satu huruf, tapi berapa huruf? 3 huruf lah, nggak usah ditanya. Ini pertanyaannya udah pasti dipahami gitu ya. Tapi kok Nabi nanya dan sampai menjelaskan kepada para sahabat, ya, Alif itu 1 huruf loh, Lam itu 1 huruf loh, Mim itu 1 huruf. Kenapa itu? Apakah orang yang ditanya Nabi orang biasa-biasa? Apakah Nabi ngabisin waktu? Gitu kan, kira-kira nggak mungkin Nabi ngabisin waktu. Berarti ada satu yang paling penting harus kita kaji di sini adalah jangan pernah meremehkan meskipun engkau hanya membaca huruf alif yang tidak ada panjang pendek. Kalau engkau baca huruf alif dengan serius, ya, istilah Nabi itu kalau melakukan sesuatu kebaikan jangan setengah-setengah. Ya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan ihsan atas segala sesuatu, kan? Antum tahu apa arti ihsan? Ya, ihsan itu kalau dalam bahasa Indonesia profesional, ya kan? Tapi menarik, Al-Atas bilang istilah ihsan itu dalam bahasa Inggris misros. Ihsan itu terjemahannya menurut Al-Atas adalah excellent. Jadi Allah ingin mengatakan, Nabi mengatakan Allah itu senang kalau kita melakukan sesuatu itu excellent, bukan saja baik, tapi terbaik. Jadi guru terbaik. Ya, kalau dalam konteks guru ya. Jadi istri terbaik. Jadi suami terbaik. Jadi pacar segera nikah. Jadi selalu ingin excellent. Maka huruf alif saja jangan diremehin. Disitulah kemudian Al-Imam Al-Jazairi pernah mengatakan, jangan engkau tinggi-tinggi ingin bicara menegakkan peradaban sebelum engkau terbiasa menegakkan setiap huruf dalam Al-Quran. Artinya jangan remehkan meskipun 1 huruf. Tidak ada kebaikan besar kecuali kumpulan dari kebaikan-kebaikan kecil. Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, perbuatan baik sebesar biji sawi kecil di dalam batu, gak kelihatan. Batunya ada di langit sana atau di dalam bumi, makin gak kelihatan. Tapi jangan remehkan, karena itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan pernah merasa kebaikanmu meskipun tidak dilihat ketua BP, tidak dilihat kepala sekolah, tapi dia kebaikan, dia akan selalu besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang kedua adalah bahwa Al-Quran ini tujuan diturunkannya adalah sebagai sumber hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hidayah itu tidak ditunggu, tapi dicari. Nyarinya jangan kesemak-semak, nyarinya kepada Al-Quran supaya waktumu tidak habis.
carilah dari Al-Quran, karena Al-Quran ini sumber hidayah. 17 kali ya, 17 kali ibu Ade berdoa kepada Allah minta hidayah. Betul nggak Bu Ade? Apa Bu Ade doa nggak minta hidayah 17 kali sehari? Pernah nggak Bu Ade? Agak lupa ya, ada Pak Ade ya. Baik. Kalau Bu Eha setiap hari 17 kali atau berapa kali? Atau 33 kali baik, doa minta hidayah? 17 kali. Mintanya gimana Bu Eha? Rabbil Firli. Baik. Bu Eha. Ini sebenarnya kajian apa ujian sih? Susah bedain antara kajian sama ujian. Baik, ada yang bisa jawab? Bukan menjawab, bukan. Ini bukan ujian. Ada yang mau share? Ada nggak yang berdoa 17 kali dalam sehari minta hidayah? Ada nggak jawabannya? Ada. Siapa itu? Oh, saya lihat dulu ya. Silakan saya lihat. Ya, datang dalam surah Al-Fatihah sudah ayat ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Ya, Ketua kelas bilang kalau aku baca ihdinas siratal mustaqim itu doa. Jadi kalau waktunya pendek disuruh minta yang terbaik, jangan minta mobil, minta yang terbaik, yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ujian terberat bukan corona, ujian terberat dicabutnya hidayah dari sisi kita. Tapi sebelum doa ada adabnya. Adabnya apa? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik. Kalau doa puja-puji Allah dulu. Makanya ayat 1, 2, 3, 4, 5 belum doa, jangan diaminin. Karena itu baru puja-puji Allah. Kadang-kadang kita ada doa hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Belum minta itu ya. Belum minta ya. Jadi puja-puji Allah dulu. Maka kita minta hidayah. Dikasih hidayah apa itu? Ini Al-Quran sumber hidayah. Antum pengen nulis biologi, pelajari dulu Quran. Pengen nulis geografi, pelajari dulu Quran. Hidayah yang sudah ada dalam jiwa kita bisa dicabut lagi nggak oleh Allah? Bisa dicabut lagi nggak oleh Allah? Karena itu Allah cinta sama Bapak Ibu semuanya. Akhirnya dibimbinglah kita doa supaya jangan dicabut lagi hidayah itu dari diri kita. Atau begitu aja? Ada yang tahu? Ada. Belum? Ada. Ada, oke. Selain Ustaz Usop ada yang tahu? Saya kalau nanya Ustaz Usop nggak berani, takut kualat ya. Ada yang tahu? Ya. Baik, itulah the unity of Quran, kesatuan makna-makna Quran. Di surat pertama kita bicara minta hidayah, betul? Surat kedua bicara sumber hidayah tadi, betul? Surat ketiga, surat Ali Imran, itulah ada doa supaya hidayah jangan dicabut kembali. Ada di ayat ke-8 dari surat Ali Imran. Bunyi doanya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah Engkau berikan kami hidayah, ya Allah, jangan cabut lagi. Jangan kau palingkan, jangan kau condongkan lagi. Karena itu Al-Quran itu pelajaran yang kedua ya. Al-Quran sebagai sumber hidayah. Yang ketiga, pelajarannya adalah dia sumber hidayah bagi orang-orang bertakwa. Pertanyaannya, siapa yang disebut orang bertakwa? Apa syarat pertama supaya dia mendaki tangga takwa? Ternyata orang bertakwa itu bukan orang yang sholat, bukan orang yang zakat. Tapi kenapa dia sholat? Kenapa dia zakat? Itulah jawaban Allah di sana. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini tangga pertama Bapak Ibu. Begitu kita mengenal Allah, begitu kita beriman kepada sesuatu yang tidak empirik, yang tidak terlihat oleh panca indera, ya,
Tapi kita yakin dia ada, meskipun tidak empirik. Di situ kita sudah berhasil masuk ke tangga pertama daripada orang-orang bertakwa itu. Makanya kita harus punya segudang alasan kenapa kita harus merawat setiap kebaikan yang kita mulai. Kalau kita nggak punya segudang alasan, minimal satu saja alasan. Kalau antum tidak punya minimal satu alasan, kenapa saya harus tetap khidmah di Darul Ulum? Kenapa saya harus tetap jadi kader PUI? Kalau kita nggak punya minimal satu saja alasan, coba lihat, sudah ada 1000 alasan tiba-tiba muncul dalam benak kita untuk mundur dari jalan kebaikan yang telah kita mulai. Dari mana itu? Dia datang dari syaitan. Karena itu kemudian hadirkanlah minimal satu alasan baik kenapa engkau harus tetap bertahan pada setiap kebaikan yang telah engkau mulai. Berikutnya, pelajaran yang ke-6. Ya, sengaja. Pelajaran yang ke-4. Ya, berarti antum nulis ya. Nanti saya akan minta beberapa nama catatannya untuk saya paham. Begitu juga nanti antum, ya. Jadi antum nanti begitu selesai ngisi taklim, minta kalau antum semuanya, kalau saya jangan semuanya, habis nanti ya kan waktunya. Saya cuma minta beberapa, tapi antum nanti semuanya. Tanda tangani semua murid-murid antum setelah mendapatkan materi, tanda tangani untuk jadi tanda kok catatan mereka benar, catatan mereka baik, ya, dan seterusnya. Baik. Kita akan belajar di rubuk yang pertama ini. Tema besarnya adalah sebenarnya manusia itu sebenarnya cuma terbagi pada 3 kategori, ya. Jadi manusia itu sebenarnya cuma 3 tipenya. Ada 3 tipe manusia di muka bumi. Yang pertama adalah tipe manusia bertakwa. Itulah ayat 1 sampai ke 5. Berapa ayat? 5 ayat. Tipe yang kedua adalah tipe orang-orang kafir. Itulah ayat ke-6 sampai ke-7. Berapa ayat? 2 ayat. Tapi ada tipe yang ketiga nih. Jumlah ayatnya banyak banget. Ayat 8 sampai ayat 20. Berapa ayat? 13. Ya, 12 tambah 1, 13 ayat. Ya, siapa dia? Tipe orang-orang munafik. Orang munafik mungkin muslim, tapi apa yang ada dalam lisannya berbeda dengan perbuatannya. Maka secara umum kita melihat bahwa perbincangan manusia yang sukses itu cuma 5 ayat. Tapi manusia yang gagal itu ada 13 tambah 2 ayat, 15 ayat. Banyakan mana? Banyakan orang yang gagal. Kita berbaca buku pertama, lebih banyak membaca kisah tentang orang-orang gagal. Dan nanti juz pertama, kalau nanti antum pahami, juz pertama itu ada 8 rubuk. Rubuk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 rubuk. Ini bicara orang-orang gagal. Apa pelajaran besar yang kita bisa ambil? Untuk berhasil menjadi orang sukses, belajarlah dari kegagalan orang lain. Ketika kita belajar dari kegagalan orang lain, pada saat itu tentu kita tidak ingin mengulangi kegagalan tersebut. Karena kita bukan keledai yang disebutkan di ayat yang ke-5 dari surat Al-Jumu'ah. Keledai itu tahunya cuma bawa barang saja, nggak pernah tahu isinya. Maka ketika kita menghindari jalan kegagalan, bukankah berarti kita sedang berdiri di jalan kesuksesan? Kita belum melakukan resep kesuksesan, baru menjauhi jalan kegagalan, kita sudah berada di jalan kesuksesan. Ternyata ini cara Allah membimbing jiwa kita untuk bersih. Karena itu orang-orang bersih ketika membaca ayat-ayat munafik, dia bukan cari-cari di sekitar dia, mana yang munafik ya di sekitar saya, ya kan? Tapi dia akan nembak pada dirinya sendiri. Ya Allah, ada nggak sifat-sifat munafik itu pada diriku? Contoh, ya, sifat munafik dalam Al-Quran dan Sunnah itu banyak, bukan hanya 3.
Nabi misalkan mengatakan asqalu salatan 'alal munafiqina salatul isya wa salatus subuh. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Nah, bagi orang yang bersih enggak nyari-nyari yang mana yang tadi enggak salat subuh, munafik dia itu. Enggak. Tapi cara mengkajinya, aku malas enggak salat subuh. Kalau malas, ya Allah, kok masih ada daki-daki kemunafikan dalam diri. Baik, itu poin-poin penting dalam tadabbur. Sekali lagi, kalau ditadaburi banyak sekali pelajaran di rubuk pertama ini. Tapi minimal itu sajalah, dan antum bisa melanjutkan dalam tadabbur berikutnya. Intinya, jangan sampai taklim islah itu selesai tanpa ada nasihat dari Allah yang meresap dalam jiwa kita. Materi paling utama itu yang materi dari Allah. Ini materi utama itu di sini. Materi dari kita itu mah pelengkap saja. Bahkan nggak perlu sebenarnya. Udah materi dari Allah yang terbaik. Ya, cuma karena persatuan umat Islam ini dalam sekolah model Darul Ulum, dua institusi MTS dan MA, mereka menetapkan bahwa semua guru-gurunya harus sudah pada jenjang kaderisasi muntasib 2. Karena murid-murid yang akan kita luluskan dari Darul Ulum ini juga harus pada level kaderisasi muntasib 2. Logikanya kalau murid yang dilulusin muntasib 2, gurunya harus sudah muntasib 2 duluan. Karena itu PUI melakukan percepatan-percepatan pada guru-guru Darul Ulum. Ya, jadi apakah semua sekolah nanti akan di-DU-kan? Iya, akan diginikan nanti semuanya. Semua guru-guru nanti akan diwajibkan taklim islah untuk supaya sampai pada tingkat kader muntasib 1, muntasib 2. Sampai nanti muntasib 3, tapi minimal muntasib 2. Karena kita ingin meluluskan murid dengan jenjang kaderisasi muntasib 2. Untuk supaya bisa lulus di muntasib 1, antum harus lulus pada 46 materi pelajaran. Nah, dan itu mudah-mudahan selesai di tahun ajaran 2021-2022. Nanti ada ujian sebelum masuk ke tahun ajaran 2022-2023, dan nanti di sana akan ada tahapan kurikulum berikutnya untuk jenjang muntasib 2. Muntasib 1 nanti akan dilantik oleh struktur, ya. Saya lupa apakah DPD atau DPW yang nanti akan melantik jenjang kader-kader PUI di level muntasib 1, diberikan ijazah surat keterangan bahwa antum sudah layak masuk pada muntasib 1. Tentu ada yang tidak lulus, ya, tapi seperti meme yang tadi saya baca, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda katanya, ya. Karena itu kemudian itu agenda kita yang kedua. Agenda yang ketiga adalah infak. Nah, karena itu mari kita pimpin infak. Ya, silakan Ustaz Rahmat Sofari ngider, ya. Ngider dengan apa ya? Peci apa dengan ya, silakan untuk ngider infak. Kita sesi infak. Nanti antum juga sesi infak, ya, pada murid-murid semua, ya. Nanti infak disimpan di bendahara grup, ya. Nah, kita juga nanti ada bendahara ini nanti balik buat antum juga. Ya, silakan. Untuk kita berikan waktu 3 menit untuk sesi infak. Jangan gitu, dipeci ya. Nah, ini bagi ini. Kita sewana gimana? Iya, udah bawa. Sudah diingat.
Baik, sambil infak berjalan, maka kemudian saya kira langsung penyampaian materi oleh Muslim ya. Saya akan menyampaikan materi yang antum nanti copy paste ke murid-murid semuanya ya. Untuk itu silakan dicatat, ditulis, handphone dimasukkan seluruhnya, dan mohon dibiasakan nanti pada murid-murid agar mereka juga punya buku taklim Islam khusus. Ada pulpen khusus, buku khusus, dia catat, buku itu dikasih judul taklim Islam untuk murid, dan kemudian nanti antum tanda tangani. Gak banyak kan, cuma 15 orang tanda tangani. Nah, itu nanti mudah-mudahan setelah lulus dari Darul Ulum, dia akan terus kita proyeksikan, kita pantau, kita bina sampai kemudian dia tetap menjadi kader Persatuan Umat Islam, gitu ya. Baik, materi kita sebagaimana tadi telah disampaikan, yaitu berjudul bagaimana cara kita mengenali apa-apa yang tidak ada di slide. Judulnya adalah Jalan Menuju Pengenalan kepada Allah, ya. Jadi ada satu ungkapan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Rabb-nya. Ini hadis atau bukan? Bu? Kata Imam An-Nawawi, saya tidak menemukan ini hadis. Kata Imam Nawawi, saya tidak ketemu ini hadis ya. Tapi dikaji juga oleh para ulama. Memang orang itu kalau melihat dirinya, dia melihat Allah, karena dirinya juga ciptaan Allah ya. Karena itu kemudian pertama, slide ini mengajarkan bahwa kenalilah fitrah manusia. Manusia itu diciptakan Allah dengan membawa anugerah fitrah dalam dirinya, ya, dengan membawa fitrah pada dirinya. Fitrah itu apa ya? Bawaan sesuatu yang memang datang dari Allah, kecenderungan asli, ya. Contoh, Ustaz Adi sudah punya istri karena punya kecenderungan untuk menikah. Itu kecenderungan asli ya. Kemudian menikah, punya anak, itu kecenderungan asli. Kalau antum nggak pegang anak, nggak punya anak, rasanya ada yang hilang, ya kan? Nah, maka kalau ada yang hari ini berkembang di anak-anak milenial, sampaikan ke anak-anak milenial istilah child free, bebas dari anak. Ini sekarang berkembang di kota-kota besar, sampai para buzzer-buzzer atau artis-artis yang followernya banyak, mereka mengkampanyekan ini ya. Jadi itu namanya bertentangan dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu senang dengan anak, mencium anak dan seterusnya ya. Nah, itu fitrah manusia, kecenderungan baik ya. Karena itu kata fitrah ini ada dalam Quran surat 30 ayat 30 ya. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Selalulah berada pada fitrah Allah, jangan sampai merubah fitrah Allah ya. Disinilah kemudian Islam itu bertentangan dengan konsep gender. Islam tidak bertemu dengan konsep gender. Maka kalau materi Kementerian Agama memasukkan gender, jangan kita malah setujui dia sebuah kebenaran, dia adalah sebuah kesalahan. Salahnya di mana ya? Ada yang tahu? Yang tahu dan bisa menjelaskan dapat hadiah 100.000. Waktunya 1 menit, saya tunggu. Bu Fajar. Silakan Bu Fajar. Kalau benar Bu Fajar jawabannya. Gak apa-apa. Oh iya, berarti kita baca itu ya. Saya ingin ngasih 100.000 tapi kok kayak belum pas gitu ya. Baik, kita tamu dulu. Ada jawaban yang lain?
Oke, saya tahu antum tahu jawabannya, tapi tawadu, ya. Tawadu. Ada? Sebenarnya ketua BK yang saya pengen dengar jawabannya. Karena ini kaitannya. Tapi Bu Heni boleh, Bu Heni. Ilmu sosial kan, pakai ilmu sosial. Mana Bu Heni? Bu Heni ya. Kalau saya mungkin kesamaan fungsi laki-laki, misalnya begini, laki-laki itu bisa mengasuh anak, tidak hanya wanita, jadi kesamaan untuk kewajiban kehidupan, kesamaan kehidupan kewajiban. Lalu kan tidak sesuai ya kata Ustaz. Nah, karena misal nanti dari gender itu kan sekarang di zaman sekarang banyak yang seperti gerakan-gerakan feminis. Nah, itu kan tidak sesuai dengan konsep dakwah Islam ini, setahu saya. Jadi gender itu teori yang ada itu tidak sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Iya, tapi belum dijawab kenapa dia bertentangan dengan Islam, itu yang saya ingin tahu. Karena setahu saya, Iya, setahu ibu, jangan setahu orang lain. Iya, setahu ibu aja itu tanya. Islam itu kan laki-laki itu menjadi pemimpin yang Islam. Jadi perempuan itu kan mengikuti laki-laki. Tapi tetap hak dan kewajibannya pun ada posisinya itu. Kalau di sini kan perempuan ini mau menyamai hak laki-laki. Misal dari peran, dari pakaian, itu kan gerakan-gerakan itu bertentangan. Oke, meskipun jawabannya belum terlalu sesuai, tapi secara pemikiran sudah mengarah dan nanti dapat 100.000 insyaallah. Tapi tolong dicatat, ini jawaban yang substantif ya. Jadi dunia sejak dulu, ini gender ini baru di abad 20, ya baru 20, ya itu juga baru tahun 60-an ya. Dunia ini sejak dulu kenalnya laki-laki perempuan. Kalau kata Miss Ross itu namanya seks. Ya. Seks itu apa? Jenis kelamin. What is your sex? Gitu kan? Apa jenis kelaminmu? Ya jawabannya apa? Man and woman, laki-laki dan perempuan. Sekarang pertanyaan itu nggak ada lagi. Kalau antum buat email di Gmail, pertanyaannya bukan what is your sex, tapi what is your gender. Jawabannya ada 2 nggak? Banyak. Jawabannya enggak. Jawabannya ada 4. Ya. Dan jawabannya bukan man and woman, male, female, apa lagi? Others and cannot be stated kan ya? Ya cannot be stated ya. Tidak sembunyi, hidden ya. Jadi seakan-akan ada sesuatu yang lain. Kenapa bisa muncul jawaban itu? Karena ini nanti pertentangan between nature and nurture, ya. Between nature and nurture. Nah itu jawabannya. Nature itu alamiah. Alamiah kan laki-laki perempuan. Nurture itu konstruksi sosial, buatan, ya, buatan manusia, konstruksi sosial. Ya, jadi between nature and nurture. Nah, apa yang berbahaya? Yang berbahaya dari konsep dasar ini kemudian akhirnya ada laki-laki yang jenis kelaminnya laki-laki by nature, tapi konstruksi sosialnya ke perempuan-perempuanan, bukan perempuan, tapi ke perempuan-perempuanan. Istilahnya apa? Female. Sementara lahir perempuan, dia ke laki-lakian. Istilahnya apa? Maskulin, male. Nah, dan itu terjadi di Thailand. Perempuan, laki-laki itu bisa mengalahkan perempuan dari kecantikan dan segala-galanya. Betul, sampai jagunnya pun gak kelihatan. Kenapa? Karena sudah didesain sejak kecil untuk perekonomian keluarga. Sejak kecil gitu. Nah, karena itu kalau kita menerima konsep gender, maka kita membuka pintu ke depan bolehnya laki-laki ya ke perempuan-perempuanan, perempuan ke laki-lakian. Apa persoalannya? Berarti antum sedang membuka pintu masuk LGBT.
lesbian, gay, biseksual, transgender. Yang kedua, kalau kita ingin diskusi yang ilmiah, gak pakai marah-marah, antum bisa sampaikan kepada para penderita penyakit ini. Apakah sejarah kata feminis, feminim, ya, terus berasal dari bahasa Latin, yaitu feminus. Feminus itu minus. Fe itu Tuhan, minus itu kurang, ya. Atau fe itu beragama, minus itu kurang. Maka fe minus adalah kurang beragama, tidak bertuhan. Berarti lawannya harusnya bertuhan, ya. Gitu ya, kalau secara kajian linguistik, tidak bertuhan, tidak beragama, atau kurang beragama. Artinya lawannya harusnya taat beragama harusnya. Ternyata maskulin dalam sejarah itu maknanya bukan taat beragama, tetapi the strength of sexuality, kekuatan seksualitas. Makin gak nyambung konsep ini. Konsep inilah yang kemudian menyebabkan keretakan ketahanan keluarga di seluruh dunia. Sampai 2 tahun terakhir orang-orang Amerika, mereka mengusulkan kepada PBB, ya, orang Amerika, keluarga-keluarga yang masih sehat, kami protes agar kosakata gender kembali di-delete dan kembali kita pakai seks. Kenapa? Karena orang-orang Amerika sudah mengerti rusaknya dampak daripada konsep gender. Karena itulah nanti Persatuan Umat Islam, antum akan lihat, akan selalu bergerak melawan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang sekarang diubah. Terbaru pekan lalu menjadi tindak pidana kekerasan seksual karena konsep dasarnya dibangun dari feminis dan gender. Nyata-nyata ditulis di sana. Baik, kita bukan sedang memuji feminis, tapi sedang bicara tentang fitrah. Maka apa yang disebut sebagai fitrah? Sebagian mengatakan yang disebut sebagai fitrah itu adalah Islam. Hal ini dikatakan oleh Abu Hurairah, Ibn Syihab, dan lain-lain, dan dianut oleh kebanyakan ahli tafsir. Ada satu hadis dari Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, ya, di atas itu dekat. Maka yang mengubahnya sebenarnya siapa? Bapaknya dan ibunya. Fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Yahudi didahulukan oleh Nabi dari Nasrani dan Majusi, ya. Jadi orang tuanya lah yang mengubah manusia yang tadinya di atas fitrah jadi keluar dan menjauh dari fitrah. Kata sebagian ulama bahwa fitrah manusia itu bertuhan, bertauhid, baru kemudian dia mulai geser jauh dari Tuhan. Bukti bahwa orang itu sebenarnya bertuhan, ada seorang sahabat pernah cerita kepada saya, wartawan nih. Dia punya teman wartawan juga yang anti agama, ateis. Begitu naik pesawat, di atas pesawat terjadi turbulensi, naik turun. Maka yang lain pada berzikir, astagfirullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana kepada si wartawan yang anti agama itu? Ternyata dia begini, oh my God, oh my God, oh my God, gitu ya. Begitu selamat turun, iseng ditanya, tadi ganti siapa yang ditanya, gitu kan? Bisa aja, gitu ya. Nah ini yang disebut di dalam Al-Quran, ya, beberapa kali Al-Quran menceritakan masalah ini, tapi bukan pesawat, karena dulu gak ada pesawat, tapi kapal di tengah lautan, turbulensi ombak juga, ya. Dia bilang, ya Allah, kalau nanti engkau selamatkan saya, engkau akan temukan aku sebagai orang yang memasrahkan diri kepada Allah. Begitu diselamatin, lupa sama janjinya. Ini yang disebut istilah kerennya kata Misros, temporary
monotheism, bertuhan sesaat, bertuhan cuman pas butuh doang, ya. Naik gaji nggak, rajin sholat duha, ya kan? Apalagi jadi PNS nggak, rajin sholat duha, ya kan? Udah jadi PNS nggak sholat duha lagi, ya kan? Atau kemudian ya Allah jodohku siapa nih, ya kan? Ya Allah minta jodoh, rajin sholat duha. Begitu dapat jodoh malas sholat duha. Nah, itu namanya temporary monotheism, yaitu bertuhan sesaat, ya. Maka kemudian dalam hal ini, ya, ada beberapa hadis yang sama. Ini 3 hadis sama, saya tidak perlu jelaskan, ya. Nah, termasuk juga sebagian yang lain menjelaskan bahwa kata fitrah Allah dalam ayat di atas maksudnya adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan oleh Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Karena Allah belum pernah menurunkan agama namanya Yahudi dan Nasrani. Sejak dulu Allah menurunkan agama namanya Islam. Kalimatnya tauhid, cuman syariatnya saja berbeda-beda. Kalau ada manusia tidak bertauhid, maka tidak wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan. Karena itulah Allah mengutus para nabi dan rasul kepada seluruh umat manusia untuk membimbing mereka menuju fitrahnya, yaitu tauhid. Berapakah jumlah nabi dan rasul? Ada yang tahu? Ada. Saya pengen baca yang lain. Ada yang baru. Baik, karena tidak ada, Ustaz uji kita silakan. Iya, jumlah nabi, 124.000 nabi. jumlah rasul 313. luar biasa, 313 atau 315 rasul. Para nabi dan rasul memperkenalkan Allah Rabbul Alamin kepada mereka sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah dan ditaati. Namun banyak di antara manusia yang menolak ajakan para nabi dan rasul Allah. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah? Nah, judulnya bagaimana mengenal Allah. Sekarang saya tanya, ilmu itu milik siapa? Allah. Antum posisinya sebagai guru. Guru itu bukan pemilik ilmu. Guru itu sarana tibanya ilmu kepada murid. Itulah kenapa murid harus punya adab kepada guru.